salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ketiga dalam acara kebaktian kebangunan rohani Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minasa Utara Bitung yang diselenggarakan oleh Bakti Wanita Advent Wilayah Bitung Barat bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema I Will Go for Heaven. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara umat sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Susan Gaspar Philips, serta seminar yang akan dibawakan oleh Ibu Ivone Sumampo Pele selaku Manajer Quality PT Sinar Foods Internasional Bitung. Dengan judul Wanita Cerdas Mengetahui Berbagai Jenis Kemasan Produk Pangan. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus bagi saudara-saudara yang rindu untuk didoakan. Anda bisa menuliskan dalam komentar media sosial kami dan doa akan dibawakan oleh Ibu Lantumbal Walisasi bersama dengan Ibu Arni Mononutu Sanggalangi. Firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Ibu Diana Saumana Lombo selaku Ketua Jemaat Sagrat Bitung dengan judul Wanita dan Kasih. Mari kita ikuti KKR ini dengan lagu buka yang akan dipantu oleh Praise Team. Mari kita satu dalam doa. Tuhan alam surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan puji syukur terima kasih atas kasih setiamu Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mulaikan kebaktian kebangunan rohani BWA Wilayah Bitung Barat di malam yang ketiga. Kiranya ya Tuhan, Engkau menuntun ibadah ini dari permulaan, pertengahan, hingga berakhir dengan segala baik. Ya Tuhan, kami mendoakan khusus buat pembicara kita saat ini, Ibu Dian Saumana Lombo, yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau menguasai dia Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah dia dapat berkata-kata sesuai dengan firman. Tuhan, hamba berdoa buat peralatan yang saat ini kami pakai. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan segala baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat malam sahabat umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita kembali bertemu di malam ketiga dalam segmen seminar. Dan malam ini, topik yang akan saya bawakan adalah cerdas melihat label makanan. Salah satu produsen makanan yang selalu sangat memperhatikan keamanan pangan dan mutunya selalu dilihat yang paling tinggi ya adalah Nestle Company.
Di dalam websitenya mereka menuliskan, salah satu hal yang perlu dilakukan konsumen dalam memilih produk pangan, makanan, dan minuman adalah membaca label kemasan dengan benar. Artinya, label pada kemasan itu memuat informasi yang penting mengenai produk pangan yang akan kita konsumsi. Nah, malam ini saya akan berbagi kepada pemirsa apa saja informasi penting yang harus kita lihat pada label makanan. Pertama, yaitu melihat nama dagang dan jenis produk. Nah, para pemirsa, untuk memastikan bahwa produk yang kita beli sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus melihat mereknya bisa sama, warnanya bisa serupa, tetapi rasanya berbeda. Contoh, di dalam gambar ini, merek dagangnya adalah jus. Tetapi dia memiliki jenis makanan, minuman yang berbeda-beda. Ada yang merasa stroberi, sirsak, orange, mangga, nanas, dan lain sebagainya. Jangan sampai karena warnanya yang serupa, antara mangga dan orange itu hampir sama, kita ingin membeli atau mengkonsumsi yang rasa mangga. Tapi yang kita ambil yang rasa nanas, hanya karena kurang teliti melihat nama produk tersebut. Ini lagi contoh, sosis yang dijual memiliki gambar yang serupa dengan label yang berwarna background yang sama, yaitu biru tua. Tapi ada rasa keju, ada rasa original, dan ada yang ukurannya berbeda, mini sosis. Sama dengan ikan kaleng yang ada di gambar sini. Ikan kaleng sarden dan makrel. Mereka sama-sama dalam saus tomat memiliki merek dagang yang sama, yaitu Ayam Brand. Ibu-ibu mau yang mana? Karena sarden dan makrel adalah dua jenis ikan yang berbeda. Dari keluarga yang berbeda, daerah tangkap yang berbeda. Namun, sebagian besar masyarakat menganggap dua jenis ikan ini sama. Jadi, baca dengan teliti merek dagang dan jenis produk yang ingin kita beli dan ingin kita konsumsi. Yang kedua, baca dengan seksama kode produksi dan tanggal kadaluarsa. Kalau kita lihat tanggal kadaluarsa itu sangat penting. Karena dia akan menentukan seberapa lama produk ini bisa dikonsumsi. Nah, di dalam melihat tanggal maksimal untuk dikonsumsi, ada dua jenis. Biasanya ditulis best before atau baik sebelumnya, atau use by atau expiry date. Nah, best before atau baik digunakan sebelum adalah tanggal di mana makanan memiliki ketahanan minimal untuk mempertahankan sifat spesifiknya ketika disimpan dengan benar. Produsen makanan mengestimasikan bahwa makanan yang sudah melewati tanggal best before diharapkan masih dapat dikonsumsi. Namun, kalau makanan tersebut tentunya masih dalam kondisi terbaiknya, baik dari sisi sensori maupun dari sisi kualitas. Kalau expiration date itu memang harus dimakan atau harus dikonsumsi pada tanggal tersebut, tidak boleh lebih. Jadi kalau best before atau baik sebelum, dia bisa lewat 1 hari, yang penting masih terlihat bagus. Tapi kalau expiry date harus dimakan, harus dikonsumsi pada tanggal tersebut. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah daftar bahan dan komposisi serta informasi alergen. Kita harus mengecek daftar komposisi bahan makanan. Nah, kita perlu melihat apakah makanan tersebut mengandung alergen atau bahan-bahan yang bisa menyebabkan alergi kepada tubuh kita. Dan biasanya komposisi ini ditulis dari yang memiliki kandungan paling besar sampai kepada yang paling kecil.
Contoh seperti yang kita lihat di layar, komposisi yang paling besar ikan bilis itu adalah memiliki komposisi yang paling besar. Kemudian yang selanjutnya akan lebih kecil dan lebih kecil sampai yang paling kecil di bawah. Dan ikan bilis ditulis dengan huruf yang tebal, menandakan bahwa ikan bilis ini mengandung alergen. Yang keempat, mari kita lihat informasi nilai gizi. Kita harus membaca dengan seksama informasi nilai gizi. Karena di dalam tabel informasi nilai gizi ini atau ING itu ada informasi tertentu, yaitu takaran saji, kemudian jumlah sajian per kemasan, ada berapa sajian dalam kemasan ini, apakah 5, 4, 3 atau berapa. Kemudian zat gizi wajib harus tertera di sana, kemudian angka kecukupan gizi atau AKG, dan ada footnote. Footnote ini adalah catatan kaki untuk penghitungan angka kecukupan gizi. Nah, pemirsa, ini adalah contoh tabel informasi nilai gizi. Jadi akan ada informasi takaran saji di sana. Berapa yang direkomendasikan untuk sekali saji. Contoh di sini ditulis 20 gram per sajian. Dan produk ini bisa dibuat 5 sajian per kemasan. Artinya dalam produk ikan kaleng ini misalnya dibuat 5 sajian. Kemudian yang kedua ditulis angka analisa terhadap zat gizi yang wajib, yaitu di sini energi total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula dan garam. Berapa nilai masing-masing zat gizi tersebut dan berapa persentase angka kecukupan gizinya. Nah, persentase yang tertera di situ adalah hasil pembagian dengan standar yang ditetapkan pada AKG yang menggunakan 2150 kilokalori. Itu tercatat di catatan kaki. Nah, informasi nilai gizi ini penting buat mereka mungkin yang tidak mau kelebihan gula atau kelebihan garam dan lain sebagainya. Informasi berikutnya harus kita perhatikan dalam label makanan adalah nomor izin edar, nomor Balai POM yang ditulis dalam MD atau ML. Kalau MD itu untuk produk dalam negeri, untuk ML ini adalah produk yang diimpor dari luar. Atau ditulis SPPIRT, atau ini adalah sertifikat untuk industri rumah tangga. Nah, kalau industri rumah tangga, PIRT itu tempat usahanya di tempat tinggal. Tapi kalau yang sudah MD itu harus di tempat yang khusus. Dan bila nomor MD atau ML dan PIRT sudah tercantum, itu menandakan bahwa produk yang kita beli sudah melewati inspeksi dari pihak pengawas, yaitu dari Badan POM, dan sudah menerima pelatihan keamanan pangan. Ya, ini penting bagi kita supaya kita memastikan bahwa produk pangan yang kita konsumsi atau yang kita beli itu sudah melewati inspeksi yang sesuai. Contoh di produk ini, produk ikan kaleng Frabel, tercantum di sana nomor Balai POM yang ada. Ya. Selanjutnya, kita harus memeriksa deklarasi untuk berat daripada produk tersebut. Contoh, di produk Milo ini tercantum bahwa berat bersihnya adalah 20 gram. Supaya kita tidak tertipu dengan harga yang murah, tetapi rupanya beratnya juga lebih ringan dari produk yang memiliki harga yang lebih tinggi.
yang ketujuh yang harus kita lihat juga adalah informasi tentang siapa produsen dan di mana lokasi tempat produksi. Mengetahui nama produsen membuat kita memiliki confidence atau rasa percaya diri terhadap kualitas produk. Image atau gambaran terhadap siapa pembuat produk tersebut, di mana alamatnya, dan bagaimana cara menghubungi akan membantu kita saat terjadi keluhan terhadap produk bahkan kemasannya. Ini juga yang ke-8 adalah klaim. Klaim ini adalah apabila produk olahan itu dia mendeklarasikan bahwa ini produknya adalah produk ikan yang memiliki logo Dolphin Safe atau ramah terhadap lumba-lumba. Dan ini harus dibuktikan dengan adanya sertifikat yang mengeluarkan logo tersebut. Begitu juga kalau dia dibilang halal, berarti dia sudah melewati inspeksi halal dari MUI. Atau dia bilang bahwa ini adalah produk organik, harus ada sertifikat yang menyatakan benar produk itu sudah melewati tahapan yang menyatakan dia benar-benar datang dari bahan yang organik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus bijak untuk melihat bahwa produk yang kita beli memuat informasi yang lengkap terhadap produk yang akan kita konsumsi. Bijaklah untuk membaca dengan lebih teliti, dengan lebih seksama informasi yang terdapat di dalam produk yang akan kita konsumsi. Semoga seminar kita pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua dan membuat kita lebih bijak untuk memilih produk pangan olahan atau makanan yang akan kita konsumsi bersama. Selamat malam. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama
salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Tak putus-putusnya Tuhan, Engkau menyatakan rahmat dan kebaikan-Mu. Engkau adalah Allah pencipta, Allah juru selamat, dan Allah pemelihara kehidupan kami. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, karena tidak ada Allah lain yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau sudah menuntun kami, sehingga di malam hari ini ya Tuhan, kami boleh berada di malam yang ketiga dalam rangkaian KKR BWA wilayah Bitung Barat. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Seringkali ya Tuhan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini dengan segala kerendahan hati kami memohon, kiranya rahmat dan kasih Tuhan boleh menjadi bagian kami, sehingga pengampunan yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian kami semua, sehingga saat kami menyampaikan permohonan kami di hadapan-Mu, itu boleh berterima di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan jawab sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu. Iya Tuhan, saat ini kami datang dengan permohonan kami di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, Maha Kasih, Maha Penyayang. Ada banyak hal Tuhan yang kami mau sampaikan pada saat ini sehubungan dengan kegiatan KKR Bakti Wanita Advent Wilayah Bitung Barat. Pada malam yang ketiga ini sungguh kami merasakan betapa kuasa hadirat Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa kami rasakan dari malam ke malam. Kami datang memohon kiranya Tuhan, Engkau terus memberkati setiap pembicara yang mengambil bagian, bahkan lebih khusus pada malam hari ini. Kami membawa doa khusus buat Ibu Diana Saumana Lombok yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu dengan dahsyat, kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi hamba-Mu, agar setiap benih firman Allah yang disampaikan malam hari ini boleh menjadi kekuatan iman bagi setiap telinga yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun tak lupa berdoa untuk Yayasan Cornelius yang boleh menjadi media yang sungguh memberkati begitu banyak orang. Tuhan, Engkau terus memberkati, biarlah segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Yayasan ini boleh senantiasa terus menjadi berkat bagi siapapun yang menggunakan media ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kiranya Tuhan memberkati Presiden sampai ke pelosok pedesaan, lurah bahkan hukum tua yang memerintah Tuhan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini. Karuniakan kuasa hikmat surgawi agar di dalamnya kami boleh menikmati kehidupan dalam damai sejahtera Tuhan. Kami boleh senantiasa menikmati hadirat Allah oleh karena Tuhan memberikan kebebasan bagi negara dan bangsa kami untuk terus mengutamakan Engkau dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara KKR dari malam ke malam sampai berakhirnya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena kami sampaikan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ya Tuhan, sucikanlah hatiku. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita telah tiba di malam yang ketiga dalam seri kebaktian kebangunan rohani yang bertemakan I will go, I will glow for heaven. Dan judul kita pada malam hari ini adalah wanita dan kasihnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh terangkat kepadamu, sehingga apa yang akan kami dengar dan bahas pada malam hari ini akan menjadikan kami wanita-wanita yang selalu mengasihi dan mengingat akan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan merenungkan tentang peran penting wanita dalam menerima dan menyebarkan kasih Allah. Kasihnya adalah cinta yang tak terbatas dan telah menunjukkan belas kasihannya kepada kita melalui berbagai cara, terutama melalui peran wanita yang luar biasa dalam sejarah keselamatan. Mari kita lihat ayat-ayat Alkitab yang menggambarkan kasih Allah dan bagaimana wanita terlibat dalam rencananya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah bukti firman Tuhan yang menyatakan kasih Allah yang sangat luar biasa bagi kita semua? Mari kita selidiki firman Tuhan. Bukti yang pertama, kita boleh baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah bukti pertama. Begitu besarnya kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti yang kedua, mari kita baca dalam Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Bukti yang kedua, bagaimana kasih Allah yang telah merelakan Kristus untuk mati bagi kita, supaya kita tidak binasa. Bukti yang ketiga, mari kita buka Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang maha kaya akan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kasih Allah kepada kita manusia. Bukti yang keempat, saudaraku. Kita buka dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Oh saudaraku, sungguh luar biasa kasih Allah bagi kita.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita juga dapat menemukan beberapa cerita tentang bagaimana kasih Allah berlaku bagi para wanita, sehingga Tuhan menggunakan para wanita ini untuk membawa terang kasih Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Kisah yang pertama adalah tentang Maria, ibu Yesus. Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Melalui kasih-Nya, Allah mempercayakan Maria untuk mendidik dan mengasuh anaknya dengan cinta dan pengorbanan yang tak terbandingkan. Maria adalah contoh wanita yang taat dan rendah hati, menerima tugas mulia ini dengan penuh keyakinan akan kasih Allah yang besar. Itulah kisah yang pertama. Selanjutnya kita lihat kisah wanita kedua, yaitu perempuan Samaria. Saudaraku, dalam kisah perempuan Samaria yang terdapat dalam Yohanes pasalnya yang keempat, kita melihat bagaimana Yesus dengan penuh belas kasihan bertemu dengan perempuan yang berdosa dan memulihkan hidupnya melalui kasih dan pengampunan. Wanita ini kemudian memberitakan tentang Yesus dan kasih-Nya kepada semua orang yang ada di kampung halamannya. Ia menyebarkan berita tentang Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia. Itulah kisah yang kedua. Kita lihat kisah yang ketiga, seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34 menceritakan tentang ada seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Ia percaya bahwa jika ia hanya menyentuh saja jubah Yesus, ia akan disembuhkan. Kasih-Nya merespon iman wanita ini. Kasih Allah merespon iman dari wanita yang mengalami perdarahan ini. Dan dengan penuh kelembutan, Yesus Kristus menyembuhkan, bahkan menghiburnya. Saudara-saudaraku, masih banyak lagi ilustrasi atau cerita-cerita di dalam Alkitab tentang wanita-wanita lainnya yang menerima kasih Allah. Mereka dipanggil untuk mengenal kasih-Nya dalam hidup dan kemudian mereka membagikan kasih Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang penulis Kristen yang bernama Nyonya Ellen White mengatakan demikian. Wanita bermain peran besar dalam pekerjaan penebusan. Ia memberi permata yang paling mahal dari hidupnya sebagai persembahan kasih-Nya dan menunjukkan kesetiaan yang sama dengan kasih, penuh kerendahan hati dan ketabahan yang ditunjukkan oleh Kristus. Di dalam buku Signs of the Times 3 September 1896. Kutipan yang kedua, Nyonya Ellen White mengatakan dalam buku The Adventist Home halaman yang ke-12. Seorang wanita yang mengasihi Allah dengan tulus adalah salah satu perwujudan terindah dari kebenaran di dunia ini. Wanita dengan kasih yang tak tertandingi harus menyebarkan cahaya kehidupan dan kebahagiaan dalam sekitar mereka.
Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai wanita-wanita modern yang hidup di era sekarang ini, bahkan kita semua yang boleh mendengarkan pekabaran ini, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus mengenal dan menerima kasih Allah. Sebagaimana wanita-wanita dalam Alkitab menerima kasih Allah, mereka boleh menerima kasih Allah, maka kita juga dipanggil untuk mengenal kasih-Nya dalam hidup kita. Dengan menyadari betapa besar kasih-Nya, kita akan lebih mudah menerima Allah dalam hidup, dalam cinta, dan kerinduan untuk mengetahui lebih dalam tentang kasih Allah. Kemudian, yang harus kita lakukan, poin yang kedua. Kita harus menjadi saluran kasih. Kita sebagai wanita, bahkan juga pria, yang percaya harus menjadi saluran kasih Allah bagi orang lain. Seperti Maria ketika dipanggil untuk mengasihi dan melayani orang di sekitar kita dengan penuh pengorbanan dan kasih dan tanpa syarat. Poin yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus memberitakan kasih-Nya. Seperti perempuan Samaria, kita harus menyebarkan berita baik tentang kasih dan pengampunan Allah kepada dunia di sekitar kita. Dengan memberitakan tentang Yesus dan kasih-Nya, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Poin yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghidupkan kasih-Nya. Seperti wanita yang meneladani Kristus, marilah kita hidup dalam kasih dan kesetiaan terhadap Allah dan juga sesama. Kasih-Nya harus tercermin. Kasih-Nya harus tercermin dalam tindakan, perkataan, dan sikap kita setiap hari. Sebagai penutup, saudara-saudariku, wanita memiliki peran yang penting dalam menyebarkan kasih Allah di dunia ini, yaitu melalui kesetiaan, melalui iman, dan pelayanan mereka. Banyak orang telah mengalami kasih Allah secara nyata. Marilah kita mengenali pentingnya peran ini dan berusaha menghidupkan kasih-Nya dalam hidup kita. Dengan memahami kasih-Nya yang tak terbatas, menjadi saksi kasih-Nya, dan menghidupi kasih-Nya, kita dapat menjadi alat berkat bagi orang di sekitar kita dan menyebarkan cahaya kasih-Nya di dunia ini. Marilah kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, menjadikan kasih sebagai dasar dalam hidup kita, dan menyebarkan berita tentang kasih-Nya kepada dunia yang membutuhkan. Semoga kita boleh menjadi saksi-saksi kasih Allah dimanapun kita berada. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, jadikanlah kami wanita yang mau untuk boleh menjadi saksi-saksi Allah di dunia ini. Dan jadikanlah kami wanita yang dimanapun kami pergi dan berada, boleh menjadi terang, menjadi kesaksian yang hidup, boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terimalah kami ya Bapa sebagaimana kami ada, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam ini. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita sekalian, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR di malam ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk mengikuti KKR pada besok malam pukul 7 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Wanita dan Tabiat yang akan disampaikan oleh Ibu Yudi Wewengkan Kindangan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam ini sehingga rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.